Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, ma'asoba min musibah, tidak akan menimpa satu musibah fil ardi, di muka bumi, wala fi anfusikum, dan tidak pula dalam diri kamu, illa, kecuali telah tercatat dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum dunia ini diciptakan. Sesungguhnya hal yang demikian itu atas Allah. Sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, selawat dan salam kita doakan semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, bahwa kita sekalian sebagai umat Muhammad akan mengalami beberapa musibah dan musibah, tetapi kita sebagai orang beriman, kita tidak takut, tidak gentar, kita akan menghadapinya dengan kesabaran. Kalau takdir bumi telah ditetapkan Allah, bencana alam, gunung meletus, banjir, tsunami, tanah longsor, semua itu adalah telah tercatat dalam kitab Lauh Mahfuz. Dan takdir yang akan menimpa kita juga Allah telah mencatatnya. Apakah kita akan mengalami satu musibah, ma'asoba musibah, kita akan ditimpa musibah ila biiznillah, dengan izin Allah. Kita akan mengalami walanabluwanakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wan naqsi minal amwali wal anfusi was samarati wa bashirus sabirin. Itu pasti kita akan alami. Kalau musibah bumi telah ditetapkan Allah dan musibah dalam diri kita telah ditetapkan Allah. Dalam hadis hukum takdir dinyatakan situ, Allah SWT sebelum menciptakan dunia dengan seluruh isinya ini, 50.000 tahun sebelumnya Allah telah menetapkan takdir manusia tentang jodohnya, tentang nasibnya, tentang rezekinya, dan tentang matinya. Itu telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia tidak bisa tercampur di dalamnya. Takdir bumi Allah menciptakan, setelah menciptakan bumi dalam disitati ayam dalam 6 masa, maka Allah setelah itu menciptakan para nabi-nabi. Dalam Al-Quran ada 25 nabi dan rasul yang tercatat sebagai nabi ulul azmi, yang sangat tangguh, yang sangat kuat, yang sangat luar biasa menghadapi umat manusia. Karena umat manusia pada zaman dulu dan mungkin sampai zaman sekarang, mereka memiliki hati yang lebih keras daripada batu. Summa qasat qulubuhum layat al-hijar. Hati mereka lebih keras daripada batu dan lebih keras lagi. Sehingga Allah akan menyelamatkan umat manusia dengan hidayah. Bayangkan saja, kita membaca sejarah Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun. Dalam masa 800 tahun dia hanya mendapatkan jamaah 80 orang. 100 tahun 10 orang. Jadi 80 tahun, 800 tahun 80 orang. Luar biasa kerasnya hati mereka. Didakwahi pagi, didakwahi siang. Mereka hanya menyumbat telinganya, tidak mau mendengarkan dakwah. Akhirnya Nabi Nuh berdoa di akhir kejengkelannya, melihat umat yang tidak bisa ditundukkan. Robbi lanazar alal kafir nadaya. Ya Allah ya Rabb, jangan kau sisakan satu orang kafir pun hidup di bumi ini. Jika engkau Allah membiarkan orang kafir hidup, orang kafir akan menyesatkan hamba-Mu. Orang kafir akan melahirkan anak-anak yang kafir lagi sangat bermaksiat. Sudah ya Allah, habisi mereka itu semua. Nabi Nuh menginginkan umat yang kafir dibinasakan. Maka doa Nabi Nuh itu dijawab Allah. Setelah Allah memerintahkan Nabi membuat kapal penyelamat, yang sekarang telah didapatkan kapal itu bangkai-bangkainya di Bukit Cut di Pakistan Timur. Maka Allah menurunkan hujan minas sama imidro yang sangat keras selama 40 hari. Setelah itu Allah memperlihatkan betapa sulitnya mendidik anak. Ternyata anaknya Nabi Nuh sendiri Kan'an tidak beriman. Maka Nabi Nuh berdoa pada waktu anaknya ditenggelamkan Allah dalam banjir. Wanada Nuh faqala inna bani min ahlika. Ya Allah ya Rabb, itu anakku min ahlika, dari keluarga. Qala Allah berfirman, ya Nuh laisa min ahlika. Nuh itu bukan anakmu. Innahu amalu ghairu sholih, karena anakmu tidak beramal soleh. Amalnya amal kafir. Fala tas'alni, maka jangan engkau menanyakan kepadaku yang engkau tidak memiliki ilmu tentang itu. Qala, Nabi Nuh berkata, ini aku kata munana jahil. Ya Allah,
Aku beritahu kepadamu, semoga aku tidak termasuk kelompok orang-orang yang jahil, yang bodoh. Bayangkan kalau Nabi itu saja tidak mampu menentukan anak kandungnya, anaknya menjadi anak yang kafir. Kalau zaman sekarang, zaman milenium, zaman now, banjir lebih dahsyat, banjir moral. Sehingga pondok-pondok pesantren ini yang kita buat adalah sebagai kapal-kapal Nabi di abad modern. Di sinilah dicerdaskan anak kita, intelektualitasnya, spiritualitasnya, moralitasnya, identitasnya, karakteritasnya, dan profesionalitasnya jelas akan menjadi orang-orang yang takwa. Sehingga kapal Nabi yang dibuat di pesantren dia terus sudah 500 cabang untuk mencetak anak-anak kita menjadi anak yang militan, anak yang kader, kreatif, dedikasi, efektif, dan reaktif, bukan anak yang betul-betul tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tapi benar-benar pelaju perjuangan Rasulullah SAW. Para senior boleh mati, pemimpin DPP, DPW, atau DPD semua boleh mati, tapi kita sudah mempersiapkan kader-kader kita, sudah ribuan, bahkan jutaan, untuk melanjutkan misi perjuangan ini. Sidang salat Jumat, rahimakumullah. Ada raja yang sangat kejam, yang umurnya 400 tahun, yaitu Namrud. Dengan kesombongannya dia mengaku Rob Allah, mengaku Tuhan goir yang lainnya. Maka Allah SWT mengujinya. Setelah didakwai Nabi Ibrahim alaihissalam, dia tidak mau tunduk, tidak berhasil. Bahkan Nabi Ibrahim ditangkap, dibakar hidup. Setelah itu Allah mengutus nyamuk masuk dalam hidungnya sampai ke otaknya, menggigit dan lanjut mengambil palu, dicatut-catut kepalanya, dan dianggap dia sebagai orang gila. Setelah itu menabrak batu dan rambut mati dengan nyamuk saja. Itulah gambaran orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak bertunduk pada titah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bukan situ saja. Karena Nabi Ibrahim berdakwah di Irak tidak berhasil, maka melanjutkan perjuangannya ke Palestina. Setelah itu berdakwah lagi ke Arab Saudi, ke Jazirah Arab, belum ada namanya Arab Saudi, ke Jazirah Arab berdakwah, dan doa Nabi Ibrahim tembus, diterima Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itu 2500 tahun doa itu baru dikabulkan Allah. Lahirlah Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang dibangkitkan Allah untuk membawa risalah kebenaran ini. Sampai sekarang kita menikmati betapa bahagianya kita menjadi Islam. Kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu, kita bisa melaksanakan sholat malam, kita bisa melaksanakan puasa, kita bisa melaksanakan sholat-sholat sunat. Rasanya hati kita tenang dengan melaksanakan ibadah itu. Sidang salat Jumat rahimakumullah. Ada lagi perjuangan Nabi Musa alaihissalam, yaitu menghadapi tirani kekuasaan Fir'aun. Luar biasa kekafirannya, bahkan dia mengaku anak Rabbukum ala, Tuhan yang tinggi. Dia menyaingi Namrud, bahkan dia lebih kejam lagi, membunuh anak-anak laki-laki hidup-hidup dan wanita dibiarkan hidup. Tapi Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan dia dalam lautan merah. Wa jawazna bani Israil fa'atahum fir'aun wa junudu bagyan wa adwan hatta idza qarabur qala amantu annahu la ilaha illa amanat bihi bani Israil wa ana minal muslimin. Dan ketika Bani Israil melintasi lautan merah, dijegat. Maka Fir'aun dengan bala tentaranya mengikuti dari belakang karena hendak menindas, menganiaya dan melampaui batas. Maka ketika Fir'aun nyawanya di kerongkongan, orang kalau sudah mau mati itu nyawa sudah di kerongkongan, dia berkata, amantu annahu, hari ini saya beriman sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani Bani Israil, yaitu Tuhan Nabi Musa dan Harun. Wa ana minal muslimin, dan hari ini Fir'aun jadi muslim. Ini adalah pernyataan sia-sia. Maka taubatnya Fir'aun ditolak Allah Subhanahu wa taala. Al-an, hai Fir'aun, kamu ini licik benar. Sudah menjelang mati, nyawa di kerongkongan baru mengatakan beriman. Tadinya kamu orang yang aswaita durhaka dan termasuk membuat kerusakan di permukaan bumi. Maka taubat Fir'aun sia-sia. Kul yaumal fat la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wa lahum mundur. Katakanlah, di hari kemenangan ini, iman-iman orang kafir tidak bermanfaat lagi dan tidak diberitahu. Insya Allah semoga kita sekalian yang hadir di masjid ini
kita nanti akan mengalami kematian. Kematian kita adalah kematian yang benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Innahu wal ghafurur rahim.